Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya merupakan mahasiswa program Pasca Sarjana, program studi Magister Manajemen Universitas Islam Riau. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang 3 pertanyaan atau 3 soal, yang mana soal ini adalah soal ujian tengah semester take home. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Profesor Dr. Hadja Sri Indra Astuti MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Sebelumnya terima kasih Prof telah mengajarkan kami. Semoga apa yang diajarkan menjadi ilmu bermanfaat dan menjadi amal jariah buat Profesor. Amin ya robbal alamin. Baiklah, di sini untuk soal yang pertama, yaitu mengenai kemukakan secara konsep peran manajemen sumber daya manusia sebelum era globalisasi dan persaingan pada organisasi profit motif maupun organisasi sosial. Kemukakan dengan contoh, kasus, dan konsep yang digunakan di organisasi tersebut. Nah, sebelum memasuki era globalisasi, konsep manajemen sumber daya manusia masih berfokus pada fungsi administratif dan operasional. Nah, SDM itu dipandang sebagai faktor produksi semata-mata seperti modal, mesin, ataupun bahan baku yang harus dikelola untuk menghasilkan output seefisien mungkin. Nah, pendekatan yang digunakan bersifat tradisional dan mekanistik, yang dimana manusia dianggap sebagai alat produksi yang perlu diarahkan, dikontrol, dan dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi tersebut. Nah, fungsi utama manajemen sumber daya manusia ini meliputi 5 hal. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan organisasi tersebut. Yang kedua, penggajian dan kompensasi yang bersifat tetap dan jarang mempertimbangkan kinerja individu. Yang ketiga, pengawasan dan kontrol kerja oleh atasan melalui struktur organisasi yang kaku. Yang keempat, pelatihan terbatas, yang mana pelatihan ini lebih menekankan keterampilan teknis daripada pengembangan potensi individu. Yang kelima, hubungan industrial yang bersifat formal, di mana karyawan lebih diposisikan sebagai bawahan daripada mitra. Dalam konteks ini, orientasi utama manajemen sumber daya manusia itu adalah efisiensi dan produktivitas, bukan kesejahteraan ataupun pengembangan manusia yang didapat. Peran manajemen sumber daya manusia pada organisasi profit motif sebelum globalisasi. Pada organisasi yang berorientasi profit atau bisa disebut dengan perusahaan komersial, nah, peran SDM ini lebih diarahkan untuk mendukung pencapaian laba maksimum. Paradigma yang digunakan banyak dipengaruhi oleh teori scientific management atau manajemen ilmiah. Adapun dari Frederick tahun 1911, yang mana ia mengemukakan konsep ini menekankan efisiensi kerja, pembagian tugas yang ketat, dan pengawasan langsung terhadap karyawan. Nah, adapun ciri-ciri utamanya yaitu hubungan kerja bersifat hierarkis dan birokratis. Yang kedua, karyawan diperlukan seperti mesin, yang mana harus bekerja sesuai standar waktu dan sesuai gerakan. Yang ketiga, kepuasan kerja tidak menjadi prioritas utama. Yang utamanya itu adalah produktivitas. Yang keempat, sistem penghargaan atau reward dan hukuman punishment menjadi alat utama untuk mengendalikan karyawan tersebut. Nah, untuk contoh kasusnya itu pada masa sebelum era globalisasi, yaitu sekitar tahun 1950 sampai 1980-an, di mana banyak perusahaan manufaktur seperti PT Krakatau Steel di Indonesia menggunakan sistem kerja yang sangat terstruktur.
Sumber daya manusia diposisikan sebagai pelaksana teknis, bukan sebagai inovator. Pengawasan yang ketat dilakukan untuk memastikan hasil kerja yang sesuai dengan target produksi. Kinerja dinilai berdasarkan disiplin dan kesesuaian terhadap perintah atasan. Nah, konsep yang digunakan pada masa itu adalah scientific management dan human relation model, yang mana tahap awal di mana hubungan antar pekerja mulai diperhatikan, namun masih terbatas pada penciptaan lingkungan kerja yang kondusif untuk produktivitas. Nah, peran manajemen sumber daya manusia pada organisasi sosial sebelum globalisasi ini berbeda dengan organisasi profit, yang mana organisasi sosial seperti lembaga amal, yayasan, dan organisasi masyarakat menempatkan manusia sebagai subjek penggerak nilai-nilai sosial. Nah, tujuannya apa? Tujuannya bukan laba, melainkan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat. Namun demikian, sebelum era globalisasi, sistem manajemen sumber daya manusia di organisasi sosial juga masih sederhana dan belum profesional. Umumnya struktur organisasi bersifat paternalistik atau bergantung pada figur pemimpin atau pendiri organisasi. Nah, ciri-ciri utamanya itu ialah proses rekrutmen dilakukan berdasarkan loyalitas dan kedekatan atau kesamaan nilai, bukan kompetensi yang profesional. Yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia berbasis sukarela dan tidak berbasis sistem penilaian kinerja. Yang ketiga, tidak ada standar pengembangan sumber daya manusia yang formal, di mana pembelajaran terjadi secara alami melalui pengalaman yang didapat. Yang terakhir atau yang keempat itu kesejahteraan anggota organisasi lebih bersifat moral dan sosial daripada finansial. Contoh kedua yaitu contoh kasus yang mana organisasi sosial seperti Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama NU pada masa awal berdirinya di abad ke-20 lebih menekankan semangat dakwah, gotong royong, dan pengabdian. Pengurus dan relawan bekerja karena panggilan nilai keagamaan dan sosial. Sistem manajemen sumber daya manusia berbasis pada nilai keikhlasan, amanah, dan tanggung jawab sosial, bukan profesionalisme administratif seperti di era modern sekarang. Pergeseran konsep manajemen sumber daya manusia menuju era globalisasi ini ketika globalisasi mulai muncul pada tahun 1990-an, yang mana paradigma manajemen sumber daya manusia ini berubah secara signifikan. Sumber daya manusia tidak lagi dipandang sebagai faktor biaya, tetapi sebagai aset strategis organisasi, yang mana konsep ini dikenal dengan istilah Strategic Human Resource Management, yang mana fokusnya itu bergeser dari sekadar efisiensi menuju pengembangan kompetensi, inovasi, dan daya saing organisasi. Pendekatan baru ini mencakup tentang pengembangan talenta, yang mana talenta itu adalah talenta development. Yang kedua, manajemen berbasis kinerja atau performance management. Yang ketiga, penghargaan berbasis kompetensi. Yang keempat, keseimbangan kerja kehidupan, work-life balance. Dan yang terakhir, budaya organisasi yang adaptif dan berorientasi global. Konsep teori yang digunakan yaitu ada beberapa konsep yang relevan digunakan untuk menjelaskan peran sumber daya manusia sebelum globalisasi, yang mana antara lain yang pertama itu scientific management yang menekankan efisiensi kerja dan kontrol manajerial. Yang kedua, bureaucratic theory dari Max Weber, yang mana mengatakan untuk menekankan hierarki, aturan, dan prosedur formal. Yang ketiga, human relation theory dari teori Elton Mayo, yang mana mulai memperhatikan aspek psikologis pekerja. Yang keempat, behavioral approach dari Douglas McGregor, teori X dan Y, yang mana memperkenalkan pandangan bahwa motivasi manusia tidak semata-mata ekonomi, tetapi juga aktualisasi diri. Nah, kesimpulannya ialah sebelum era globalisasi, manajemen sumber daya manusia masih berfokus pada pengawasan, efisiensi, dan kontrol administratif.
baik di organisasi profit maupun sosial. Sumber daya manusia belum dipromosikan sebagai mitra strategis organisasi. Namun nilai-nilai seperti loyalitas, kedisiplinan, dan tanggung jawab menjadi fondasi utama. Nah, dalam organisasi profit, sumber daya manusia diarahkan untuk mengejar produktivitas dan efisiensi. Sedangkan dalam organisasi sosial, sumber daya manusia digerakkan oleh nilai-nilai sosial dan keagamaan. Keduanya memiliki kekuatan tersendiri sebelum globalisasi membawa perubahan besar menuju paradigma modern yang menempatkan sumber daya manusia sebagai pusat inovasi dan daya saing dalam organisasi. Soal yang nomor kedua yaitu bagaimana peran manajemen sumber daya insani dalam mendukung kelangsungan organisasi di era persaingan yang semakin tajam. Ungkapkan dengan contoh kasus dan konsep apa saja yang harus diterapkan dalam manajemen organisasi tersebut. Nah, era globalisasi dan revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan besar pada dinamika organisasi, baik itu profit maupun non-profit. Kompetensi tidak lagi hanya bersifat lokal, tetapi sudah bersifat global, yang mana keunggulan teknologi, digitalisasi, dan inovasi menjadi faktor utama yang menentukan daya saing organisasi. Dalam kondisi ini, manajemen sumber daya insani memegang peran yang vital karena manusia adalah satu-satunya sumber daya yang dimiliki, yang mana memiliki akal, nilai, dan kreativitas yang tidak dapat digantikan oleh mesin atau sistem otomatis lainnya. Jika pada masa lalu organisasi berfokus pada modal dan aset fisik, maka di era persaingan modern sekarang, keunggulan kompetitif justru bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, yakni sejauh mana organisasi mampu mengelola, memotivasi, dan mengembangkan potensi insani secara strategis dan berkelanjutan. Dalam industri perhotelan modern, contohnya, terutama setelah era globalisasi dan pandemi pasca COVID-19 kemarin, persaingan antar hotel semakin tajam. Bukan hanya antar hotel lokal di Pekanbaru, tetapi juga dengan jaringan hotel nasional dan internasional yang membawa konsep pelayanan, teknologi, dan pemasaran digital yang jauh lebih maju. Dalam konteks ini, manajemen sumber daya insani menjadi faktor penentu utama untuk keberhasilan organisasi. Karena apa? Karena kualitas pelayanan, yang mana itu service quality, sangat bergantung pada kualitas manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Tanpa sumber daya manusia yang unggul dan profesional serta berkarakter, hotel sebesar apapun tidak akan mampu bertahan dalam kompetensi. Yang selanjutnya itu peran MSDI di era persaingan industri perhotelan, yang mana itu saya mengambil contohnya itu di perhotelan tempat saya bekerja, yang mana peran MSDI di Hotel Pangeran Pekanbaru dapat dikategorikan dalam fungsi strategis 4 strategis fungsi utama. Yang pertama, MSDI sebagai mitra strategis atau strategic partner, yang mana Departemen SDM tidak hanya menjalankan fungsi administratif saja seperti rekrutmen dan absensi, tetapi juga terlibat dalam perencanaan strategis perusahaan. Misalnya seperti menyusun kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan nilai analisis okupansi kamar dan tren pariwisata daerah. Yang kedua itu menentukan program pelatihan sesuai standar layanan hotel berbintang 4. Yang ketiga, mengintegrasikan strategi sumber daya manusia dengan misi hotel, yakni memberikan pelayanan prima dengan nilai budaya Melayu dan kerahmatan yang Islami. Manajemen sumber daya insani sebagai agen perubahan atau change agent, yang mana Hotel Pangeran tersebut terus beradaptasi dengan tren baru seperti digitalisasi reservasi, pemesanan online, dan sistem payroll otomatis. Sumber daya manusia di sini berperan penting sebagai agen perubahan, yang mana perubahan itu melalui pertama pelatihan teknologi, informasi,
bagi staf front office dan marketing. Yang kedua, penerapan e-learning internal untuk meningkatkan efisiensi pelatihan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, penyesuaian budaya kerja agar lebih adaptif terhadap kebutuhan milenial. Manajemen sumber daya insani sebagai pendukung karyawan atau employee champions mampu memperhatikan kesejahteraan dan memotivasi karyawan. Adapun beberapa langkah nyata untuk dapat memotivasi karyawan tersebut. Yang pertama, menjalankan program penghargaan bulanan seperti Employee of the Month. Yang kedua, memberikan kesempatan karyawan untuk mengikuti pelatihan eksternal. Yang ketiga, menjaga komunikasi terbuka antar karyawan dan manajemen agar terciptanya iklim kerja yang harmonis. Manajemen sumber daya insani sebagai ahli administratif, yang mana Hotel Pangeran tersebut menerapkan Human Resource Information System untuk mencatat kehadiran, gaji, cuti, dan evaluasi kinerja secara digital. Nah, mana langkah ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan dalam administrasi. Konsep yang diterapkan atau yang strategic human resource management tersebut yang paling sesuai diterapkan. Nah, untuk strategi pengelolaan SDM yang terintegrasi dengan rencana bisnis organisasi itu terdapat 4 komponen utamanya. Yang pertama, talent management, yaitu mengidentifikasi dan mengembangkan staf yang berpotensi untuk posisi supervisor dan manajerial. Yang kedua, performance management, yang mana menempatkan key performance indicator di setiap departemen seperti housekeeping, front office, dan food and beverage. Yang ketiga, employee management, yang mana membangun keterkaitan atau keterikatan emosional karyawan terhadap visi hotel melalui kegiatan sosial dan pelatihan karakter. Yang terakhir, learning organization, yang mana menciptakan budaya belajar yang berkelanjutan melalui evaluasi pelayanan tamu dan sharing knowledge antar divisi. Contoh kasusnya itu dalam pelatihan hospitality excellence di Hotel Pangeran, yang mana untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut dan daya saing, manajemen sumber daya insani Hotel Pangeran menyelenggarakan program Hospitality Excellence Training yang difokuskan kepada untuk yang pertama, etika melayani tamu lokal dan internasional. Yang kedua, penguasaan bahasa asing sebagai dasar bagi staf resepsionis. Yang ketiga, manajemen keluhan tamu atau complaint handling. Dan yang keempat, pembinaan akhlak dan sikap kerja yang berbasis Islami. Yang mana hasil yang dicapai itu dapat meningkatkan kepuasan tamu serta turnover karyawan menurun drastis dan hotel memperoleh reputasi baik di kalangan wisatawan bisnis dan pemerintah. Nah, kesimpulannya itu ialah peran manajemen sumber daya insani di Hotel Pangeran Pekanbaru sangat strategis dalam menjaga keunggulan kompetitif. Karyawan yang berkarakter, profesional, dan terlatih menjadi brand ambassador dari citra hotel tersebut. Dengan menerapkan konsep SHRM berbasis nilai-nilai pelayanan Islami dan budaya Melayu, Hotel Pangeran mampu bersaing di tengah tekanan industri perhotelan yang semakin ketat. Soal yang ketiga yaitu jelaskan kondisi organisasi di tempat saudara bekerja dengan menggunakan analisis BCG atau Boston Consulting Group, yang mana itu Consulting Group atau Boston Consulting Group BCG yaitu pertumbuhan pasar market growth rate dan pangsa pasar relatif atau relative market share, yang mana posisi keseluruhan organisasi bisa dijelaskan seperti berikut. Yang kedua, berada di posisi mana organisasi saudara tersebut pada saat ini dan kenapa demikian dikemukakan. Yang ketiga, kemukakan keunggulan dan kelemahan pada posisi tersebut. Dan yang terakhir atau soal yang keempat dari
Nomor 3 tadi yakni apa saran saudara terhadap kondisi yang dihadapi organisasi saudara tersebut dan kemukakan dengan contoh. Nah, di sini tempat saya bekerja itu saya mengambil contohnya itu di Hotel Pangeran karena saya bekerja di situ. Yang mana posisi Hotel Pangeran Pekanbaru tersebut dalam matriks BCG tersebut adalah pertama analisis singkat. Yang mana pertumbuhan pasar itu sangat tinggi, di mana industri perhotelan Pekanbaru masih berkembang terutama karena banyaknya kegiatan pemerintahan dan bisnis. Yang kedua, pangsa pasar yang relatif tinggi. Hotel Pangeran termasuk salah satu hotel terbesar dan paling dikenal di Pekanbaru, dengan tingkat okupansi stabil serta brand image yang kuat. Berdasarkan dua indikator ini, posisi Hotel Pangeran Pekanbaru secara keseluruhan berada pada kuadrilium atau kuadran stars atau bintang. Maknanya posisi stars tersebut bagi Hotel Pangeran yaitu hotel memiliki pangsa pasar besar dibandingkan pesaingnya. Yang kedua, industri perhotelan Pekanbaru masih dalam fase pertumbuhan yang tinggi. Dan yang ketiga itu Hotel Pangeran memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin pasar jangka panjang, yang mana jika mampu menjaga kualitas layanan dan terus berinovasi. Namun, posisi stars tersebut juga berarti organisasi harus terus berinvestasi dalam sumber daya manusia, digitalisasi dan inovasi layanan agar tidak turun menjadi cash cow. Yang mana saat pasar mulai jenuh, agar Hotel Pangeran tetap berada di posisi bintang, manajemen sumber daya insani harus melakukan langkah strategi berikut. Yang pertama, inovasi layanan dan digitalisasi. Yang kedua, terapkan sistem reservasi online langsung di website hotel dengan loyal points. Yang ketiga itu tingkatkan kehadiran di media sosial dengan konten profesional dan promosi yang rutin. Untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusianya itu latih karyawan dalam service excellence. Yang kedua, siapkan talent success plan bagi staf potensi yang menjadi future supervisor. Yang untuk kepemimpinan transformasional itu pemimpin sumber daya manusia dan manajer operasional harus mendorong budaya adaptif, terbuka terhadap perubahan dan inovatif. Yang keempat itu pengendalian kualitas, quality control, di mana lakukan audit layanan berkala untuk memastikan standar hotel tetap konsisten. Nah, risiko tersebut jika tidak dikelola dengan baik, maka inovasi dan pengembangan sumber daya manusia itu akan berhenti. Maka posisi stars tersebut turun menjadi cash cow, yaitu kondisi di mana hotel masih menggantungkan tetapi pertumbuhan melambat. Terus pesaing baru dengan konsep modern, misalnya hotel digital atau budget luxury mulai menarik pelanggan yang muda. Posisi Hotel Pangeran Pekanbaru saat ini berada pada kuadran stars dalam analisis BCG. Nah, kesimpulannya itu ialah hotel memiliki pertumbuhan pasar tinggi dan pangsa pasar yang kuat di industri perhotelan Pekanbaru. Yang mana fokus strategi kedepannya adalah mempertahankan keunggulan melalui inovasi layanan, digitalisasi, dan penguatan kompetensi sumber daya insani. Keunggulan dan kelemahan posisi Hotel Pangeran Pekanbaru dalam bentuk kuadran stars ini yaitu Hotel Pangeran Pekanbaru. Nah, Hotel Pangeran Pekanbaru ini merupakan salah satu hotel berbintang 4 terbesar di kota Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Sudirman, kawasan bisnis dan pemerintahan. Berdasarkan analisis Boston Consulting Group, posisi organisasi saat ini berada pada kuadran stars, yaitu kategori bisnis dengan pangsa pasar tinggi di industri yang sedang bertumbuh pesat. Dalam konteks manajemen strategis, posisi stars tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah berhasil mencapai dominasi pasar dan memiliki peluang besar untuk memperkuat daya saing melalui inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan perluasan layanan.
Hotel Pangeran ini sudah dikenal luas oleh masyarakat Pekanbaru dan tamu dari luar kota sebagai hotel dengan pelayanan yang terbaik, fasilitas lengkap, dan nuansa budaya Melayu yang kental. Citra merek ini menjadi keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Teori pendukungnya itu ada dari Kotler tahun 2018, yang mana Kotler tersebut mengatakan bahwa brand equity yang kuat akan meningkatkan customer loyalty dan menurunkan sensitivitas pelanggan terhadap harga. Kualitas sumber daya insani yang profesional tersebut menempatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Pelatihan hospitality, leadership, dan komunikasi layanan terus dilakukan untuk menjaga standar pelayanan yang prima. Karyawan di semua departemen memiliki komitmen terhadap mutu layanan dan kepuasan tamu. Konsep teori berdasarkan human capital tersebut ada pada Becker tahun 1993, yang mana investasi pada pelatihan sumber daya manusia menghasilkan peningkatan produktivitas dan loyalitas yang berdampak langsung pada persaingan organisasi. Fasilitas dan infrastruktur yang lengkap, memiliki ballroom yang besar dan ruang rapat meeting, kolam renang, spa, restoran, dan area parkir yang luas. Yang mana fasilitas ini mendukung kegiatan meeting, interactive, convention, dan exhibition, yang menjadi salah satu kekuatan utama dalam menarik pelanggan korporat dan pemerintahan. Terletak di pusat kota dan mudah dijangkau oleh Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Hotel Pangeran tersebut memiliki keunggulan geografis yang mempermudah tamu domestik maupun internasional. Dalam konteks Porter Diamond Theory, lokasi yang strategis menjadi faktor penentu daya saing yang regional. Selama perubahan tren industri perhotelan, Hotel Pangeran ini mampu beradaptasi melalui peningkatan sistem reservasi digital, penerapan protokol kebersihan standar, pelayanan personalized service untuk pelanggan yang tetap, dan yang terakhir itu pengembangan konten promosi digital. Hal ini menunjukkan fleksibilitas organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis sesuai dengan konsep dynamic capability. Dengan tingkat okupansi rata-rata di atas 70% dan portofolio pelanggan korporat yang kuat, Hotel Pangeran ini memiliki arus kas yang sehat dan membiayai program pengembangan sumber daya manusia, renovasi, fasilitas, serta promosi jangka yang panjang. Kelemahan posisi Hotel Pangeran tersebut, yang pertama, biaya operasional yang tinggi. Sebagai hotel yang besar dengan fasilitas yang lengkap dan jumlah karyawan yang banyak, beban biaya tetap atau fixed cost sangat tinggi. Investasi rutin untuk perawatan fasilitas, gaji, serta pelatihan serta promosi menyebabkan tekanan terhadap margin laba yang bersih. Yang kedua itu ketergantungan pada segmen pasar pemerintahan dan korporasi, yang mana sebagian besar pendapatan hotel tersebut berasal dari kegiatan pemerintahan dan perusahaan besar, yang mana event-event dan rapat serta perjalanan dinas. Ketergantungan ini membuat hotel rentan terhadap fluktuasi anggaran pemerintahan atau pemerintah atau kebijakan perjalanan dinas. Yang ketiga itu persaingan yang semakin ketat, yang ini munculnya hotel baru seperti Hotel Arya Duta, Prime Park, dan Grand Jata sebagai pesaing, memperketat persaingan di segmen hotel yang berbintang 4. Jika Hotel Pangeran tidak melakukan inovasi yang berkelanjutan, takut ada risiko kehilangan pelanggan yang lebih menyukai gaya modern dan harga yang lebih kompetitif. Yang keempat, keterbatasan dalam digital marketing dan sistem reservasi online. Yang kelima, struktur organisasi yang cukup atau yang cenderung tradisional. Yang keenam, kurangnya diferensiasi produk dan inovasi kuliner. Kesimpulannya ialah secara keseluruhan posisi Hotel Pangeran tersebut sebagai stars menunjukkan bahwa hotel ini memiliki kekuatan yang besar.
namun membutuhkan investasi berkelanjutan dan inovasi terus-menerus untuk mempertahankan posisi hotel. Keunggulan utamanya yaitu brand yang kuat, pelayanan yang prima, dan basis pelanggan korporat stabil. Kelemahannya yaitu biaya yang tinggi, ketergantungan pasar tertentu, dan perlu digitalisasi yang lebih cepat. Jika manajemen mampu mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut melalui inovasi teknologi, disertifikasi pasar, dan penguatan budaya organisasi yang berbasis pelayanan, maka Hotel Pangeran dapat mempertahankan posisinya. Saran terhadap kondisi yang dihadapi tersebut yaitu penguatan strategi manajemen sumber daya insani yang berbasis kompetensi. Yang kedua itu transformasi digital dan penguatan pemasaran yang online. Yang ketiga itu diversifikasi segmen pasar dan layanan. Yang keempat, inovasi produk dan layanan yang berkelanjutan. Yang kelima, perbaikan struktur organisasi dan budaya kerja adaptif. Dan yang keenam itu peningkatan manajemen keuangan dan efisiensi operasional. Serta yang ketujuh yaitu penguatan citra dan positioning hotel secara emosional. Nah, kesimpulan dari arah strategis ini, Hotel Pekanbaru berada di posisi yang kuat dengan peluang yang besar untuk menjadi pemimpin pasar jangka panjang. Dengan strategi tersebut, Hotel Pangeran tidak hanya akan bertahan dalam persaingan regional, tetapi juga mampu berkembang menjadi hotel unggulan nasional dengan reputasi pelayanan yang berbasis nilai-nilai Melayu yang berkelas dunia. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun pengucapan kata-kata saya yang salah ataupun kurang berkenan, saya mohon maaf. Demikian tugas dari mata kuliah manajemen sumber daya insani untuk tugas ujian tengah semester yang berbasis take home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.